Selamat Light atas tipsnya. Selamat Mins, terima kasih. Oke. Bahasa Tagalog. Iya. Siap. Terima kasih. Selamat. 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 Apa mau plesetin apa lagi Om? Nggak jadi Nggak pancing. jadi. Enggak, ini dia udah mancing soalnya. Belum. Oke, tapi untuk Badang yang ternyata tiba-tiba masuk ke English ya? Oh ya, bandlist Prayo lagi. Padahal kita tadi ngeliat mungkin Badang ada opsi untuk digunakan ya, tapi bahkan dilupakan. Gak diambil sama sekali. Tadi bahkan kan pikiran kita Badang atau Lui kan yang pick 4 tuh ngambil itu dulu kan Om. Tapi ternyata enggak. Enggak, Gatot. Gatot kaca. Oke. Dan ternyata akhirnya Loi jadi PR sendiri kan. Ya. Dan apakah Loi-nya akan di-ban? Di Naipik juga bisa. Nah masalahnya begitu e-sport first pick Ben Fanny. Iya itu Lagi? lagi Iya. terjadi lagi berarti ya. Memang mungkin nggak ready sih. Menurut gua bukan playernya nggak siap dengan mekaniknya, tapi memang timnya kayak nggak ready untuk Strateginya ya. strateginya dengan Fanny gitu kayak jadi acak-acakan. Oke, ini masih banyak sih sebenarnya yang kebuka. Joy ternyata masuk ke bentuk Kickbox sih. ban. Tapi apakah Mosu apakah juga. tadi juga penggunaan Joy sebagai bentuk di night pick aja? Gua rasa enggak. Anavel untuk main Joy-nya itu farmingnya cepet banget Oke. farmingnya. Tapi ketika timing masuknya itu yang agak sedikit nggak pas aja sama teman-teman lain ya. Ya iya Bang Otot. Bang Otot bukan yang ini ya. Bang Bukan, Otot adanya. beda. Ini Bang Otot bener. Benar ini Bang Oto. Ke gym terus kemarin sama Kocip kan habis Oh, gym iya. dia. Iya. Wah keren dah pokoknya. Iya elah iya Bang, pamer terus. Iya tapi emang kayak Oke. Oke dan Cecilian. Cillian. Wow, banyak banget yang lepas Kalea, Nih. Suyo. Logi kalian bisa dipakai sama Onyx PS lagi. Bisa. Seandainya Granger di first pick. Tapi pick atas nih. Atau Suyo. Tujuh dulu gak sih? Suyo, oke Suyo ini udah. Atau ada Granger, Ya, ada Logi. cakep. Grangernya iya, bukan pantun. Bukan. Grangernya iya, ternyata cus. Beda strategi lagi nih. Oke. Mereka geser lagi, banting lagi strateginya. Oke, Iritel langsung beserta dengan Johead. Yes. Johead menjadi sebuah pilihan dan jungle-nya dulu kah? Atau Chow. Lagi Boleh. rame ya, Chow lagi rame. Oh, sorry, ada Hilda juga. Atau kalau mau ambil assassin junglernya masih ada Hayabusa Ya, atau masih, Hanzo. Yap. Masih open ya? si open. Masih bisa juga. Atau ngambil roamernya dulu kan kayak Kalea. Brusko kan. Hilda. Wah bener. Hilda. Open. Heal Hilda itu meta banget loh di Mobile Master. sangat-sangat. Hilda. Ya Iya, Dia nomor 2 terbanyak kan setelah Suyo. Suyo, Joy. Suyo Harit. Suyo Harit. Joy lagi Harit sama baru Hilda. Hilda. Wow. Padahal ya kalau dilihat tugas si Hilda dari kemana ya referensi kita Aran lah. Hmm. Itu kebanyakan ya clean doang. Ya tapi Nah, Bahkan tanpa ngasih damage keliling. Masalahnya Hilda itu kelilingnya dia ngeselin. Iya, Level 2 kan dia udah jalan, mau punya mobilitas, digebuk punya Dragon. speed, digebuk Regen. eh, Gak digebuk, Rumput. dia ada di sana di dalam. Gue tahu nih, dari gebuk tapi ada Hilda di samping gue. Iya, Berani iya. gak nih? Berani gak? Masih mau ngebuff gak? Ada Hilda di situ loh. Ada Hilda. Pasti minimal panggil temen kan. ya benar. presensinya aja udah ngasih Iya. tekanan ya. Kalau friend kan Om. Kalau Kok- friend kok harus, friend? harus, gak bisa. Oke, tapi Yves di ban, Di belt. belum ada Loi sejauh ini untuk bisa dimanfaatkan juga sebenarnya oleh Bigetron ya. Tapi sebenarnya gameplay main Selena-nya juga tetap oke sih sebenarnya ya. Saya Untuk lihat. Moreno tadi, Heeh. ya spam row Hmm. sometimes dapat dan kadang-kadang dapat jadi inisiasi juga menurut gue oke sih. Aurora di belt. Nggak concern mereka terhadap Loi ya. Lebih ke utility mid lane, Mhm. Aurora, Yves, Ben dan jungle-nya lagi kah kalau opsi assassin Hayabusa, Nolan, Nolan. ya bisa. Kayaknya kasih Nolan better deh. Daripada Karena Haya ya. Iya, Haya bisa makan iritel terus kan takutnya. Iya. Bisa. Terus tiba-tiba keluar link gimana dong? Bisa. Tengganya farming Om di awal ya. Om. Yang penting bisa. Tengganya kan. Tengganya di awalnya bakal adu farming lah. Oke. Ya, tapi harusnya kalau emang targeting ke King Kong ya Hayabusa Ya ya. bisa. Heeh. Kemarin tim apa ya yang bener-bener band 5 Favian? Si ini kan tim yang Influence Rage ya? monster Ya Influence Rage Iya. ya. gitu. Dan Hayabusa ya Hayabusa. tadi ada band. Tadi ada update Liquid kalah lawan Papara di game 1. Wow. Oke kali ya. Upper bracket. Entah ya. Iya, iya. entah ya. Kita hitung Nanti dulu, kita sabar. lihat. Sabar. Nanti kalian Nanti kamu in di- game aku nanti. ngitung, aku ngitung. Oke. Iya, Oke, nanti ya. tinggal dihitung pokoknya. Ya, tapi ini Kalea yang akan menjadi ROM lagi. Brusco spam kali ya kah? Udah masuk top Jakarta dia sekarang nih. Top Jakarta Udah ya. masuk top Jakarta kali ya dia nih. Jakpus nomor 13 Udah ada Kalea. nomornya. Uh. Dari Jakpus. kemarin kan. Ya benar. Oke, dan Bigetron Esports
Midnya dan EXP. Valen, Faramis, Valen or Farah? Atau Vexana Farsha. dapat ya Vexana. Vexana juga oke. Banyak sih sebenarnya, mau Selena lagi, mau Farsha. Ya Farsha. Cari damage dia. Dan Glue. Aku suka glue-nya sih. Ya, dulunya oke. Mhm. Head to head dengan Hilda juga bisa. Yap. Cuman Dan kalah mobilitas. Ya, jungle-nya apa nih? Lukas. Oke. Wow. Oke. Baku hantam. Sedari awal. Pantes hasil di band. Iya ya. Iya. Juga. Iya, dia mau main hero yang Hero nabrak. Hero front to back ya. Heeh. ya. Ya, yang bandnya makanya Aurora, bandnya Iya. Yves, yang punya area yang bisa ngeganggu hero-hero melee ya. Dan ditaruh di last pick dan gak ada Valentina kan. Benar. Mungkin kalau Valentina lain nih yang diambil nanti. Benar. Oke. Tapi akankah menjadi 2-0 ataukah akan disamakan kedudukannya terlebih dahulu oleh Bigetron Esports secara gameplay yang kita lihat juga Bigetron walaupun memang kecolongan di game pertama, mereka melakukan perlawanan juga, dan perlawanan seperti apa yang akan diberikan oleh Bigetron Esports kita akan melihat bersama-sama di Line of Duel seperti apa. So, Lim Kocho, Om Wawa, take it away. Oke. Game kedua. Ya, Bigetron memberikan perlawanan tadi yang sangat-sangat keras pastinya untuk Onyx. Bahkan agak kaget dari kita Om ya, Onyx nggak cepet banget ternyata temponya. Ya, lebih pelan ya. Mungkin karena Hayabusa juga yang dipakai. Ya. Butuh level, butuh item, jadi mainnya lebih hati-hati. Tapi kalau sekarang gimana nih Om? Kalau sekarang menurut gue mereka lebih nabrak sih. Karena Mereka kan punya Lukas kan? iya Lukas dan Cusin Om. Ya Lukas cusin dan ya itu flash kombonya Lukas di early kalau kena ya kita gak punya apa-apa. Ini Lukas gak punya item apa-apa nih. Udah sakit banget. Itu dia. Punya satu virus emang lebih sakit lagi. Belum lagi parahnya kan kalau di jungle cooldown-nya itu loh Om. Ya lebih cepat juga. Itemnya item damage, cooldown, reduction. Waduh disenterin terus nih Moreno. Ya, ini dicarikan hero-hero yang memang range-nya sependek ya, bisa hampir sama lah. 1, 2, 3, 4 tenacity. Patena City, oke. Ada pull yourself juga tadi kalau nggak salah. Iya 2 Super Friends sama Brusco tadi kalau nggak salah. Dan kontes di Little Wanderer dimenangkan oleh Onyx PH. Kikong masih ada di pattern yang cukup oke, tapi ya itu hanya Little Wanderer aja sih. Ini berarti Naruto Sasuke ya. Betul, skinnya nanti ya, sabar. Sabar dulu. Tapi flicker dari Moreno ya udah nggak bisa sabar dia Om. Dia Oh iya. mau flicker. Mau gak mau untuk bisa bertahan juga. Dan Luke masih bisa untuk bisa menang duel dengan Hildanya. Di bagian top memang bisa di pressure, tapi masuk ke dalam rumput kembali ada regen HP buat Kirk. Jadi tidak ada masalah buat Hilda di area top. Ntar Kelranya masih tetap seperti biasa ya. Ini akan diberikan keleluasan. Oke, silakan 1v1 buat di gold lane. Mungkin tidak akan kita bantu untuk sekarang karena mereka akan lebih fokus untuk ke EXP sekarang. Karena mereka butuh kehadiran Kirk nanti. Ya. Oke, lanjut lagi ngelihat dari turtle yang pertama nanti. Tergantung sih, gua rasa dua-duanya bisa oke kan. Bisa setup maksudnya. Tapi belum ada gerakan ke arah Eman nih Om. Belum Tumben sama nih. sekali. Belum sama sebenarnya karena mungkin karena gini, dia pakainya fighter juga. Bisa. Nah, karena fighter mereka mau main front to back, mereka butuh EXP-nya juga buat bisa handle depannya. Jadi bareng-bareng gitu loh maksudnya. Lupakan dulu Eman ya. Betul, lupakan aja dulu di bawah. Oke. Sementara Luke, dimakankah Luke-nya karena King Kong di bagian belakang tadi berhasil menghindari light. Dan 1 poin kill yang cukup mahal, bahkan keluar lagi retribution dari King Kong. Tapi gak masalah karena Anavelnya pun menggunakan retribution. So turtle untuk Onyx. Ya itu dia, mereka mau main front to back. Siapapun yang ditangkap langsung ditabrak. Karena mereka punya power untuk langsung mengeliminasi. Tank apalagi buat di early game. Makan, gak ada masalah. Kuat banget pastinya. Dan pattern sementara dari Anavel sih masih oke-oke aja nih. Cuman keambil 1 paling. Wah 2 dong, King Kong juga udah ngambil di atasnya. Yang berarti level buat Anavel lebih pelan lagi sekarang. Dengan di garis bawah juga jangan lupa Om Suyo. Suyo yang biasanya bisa ini ya. Gue level jauh ya kalau Suyo ya. Iya, biasanya Suyo yang melakukan hal yang tadi dilakukan sama Onyx Om. Yep. Cuman memang karena setup awalnya sih tadi yang terbilang gagal lah ya. bisa Yep. dibilang. Makanya kayak mereka harus lebih pelan lagi temponya, jangan buru-buru. Yap, dan Kirknya menang level. Dibandingkan dengan Luke, dan ini temponya yang memang pelan ya. Balik lagi masih pelan kecuali kalau ada objektif yang menyala. Baru mereka akan bermain dengan cukup agresif dan King Kong hanya akan mengambil buff demi buff di area dia. Tidak menyeberang lagi dan lihat, ini lama mungkin untuk bisa menumbangkan Kirk seorang diri. Kayaknya agak susah juga bahkan Om hampir membalikan keadaan dan Kirk masih cuma untuk melarikan diri 1 hit lagi ya. Memang harus tumbang karena udah nggak ada spell lagi juga kan Yep. dari Kirknya. Tapi setup yang buying time bahkan yang lebih lama sih. Lama waktunya. Ini yang membuat Anavel tertinggal juga untuk ukuran level dibandingkan dengan King Kong dan Raid. Masuk ke dalam jungle milik Bigetron dan akhirnya yang kamu nantikan, Lim.
Gold lane akan digeng oleh Onyx PH. Iya. Langsung ya datang semua karena kita tahu Eman salah satu penggendong handal dari Bigetron yang memang menjadi main point juga harus ditarget. Kalau enggak Eman yang akan target kalian. Yap, dan tadi full plating di bawah ternyata buat Kelranya. Habis semua. Kenyang. Yap, kenyang buat Kelra. Dan Luke hanya bisa menahan di bagian atas dulu. Dan mungkin kehadiran Luke di laning so-so. Tapi kalau nanti kalau tim fight bagus sebenarnya buat Bigetron Esports. Karena gak ada yang bisa langsung tumbangin dia kan. Gak ada hero yang bisa cepat meledakkan anak-anaknya dulu nanti waktu split. Apalagi ini ya hero-hero yang enak ditempel kan. Kayak Kelra seenggaknya bukan Harit lah yang bisa lompat terus-terusan. Jadi masih ada chance untuk ditempel sama Luke nantinya. Tapi di Turtle nih yang harusnya Bigetron mau setup seenggaknya counter setup atau kontes. Karena kalau dibiarkan secara free, pick Suyo-nya ini bisa terbilang jadi rugi. Bener, karena Suyo level 3 aktif kita harus baku hantam. Wajib ya. Ya wajib. Karena damage-nya besar banget. Tapi ternyata bisa diimbangi dengan Onyx PH dan zoningnya pun ini tidak kalah. Semua ingin mendapatkan objektif Turtle. Oh, Wait, Luke buka duluan dengan flicker tadi, namun di bagian belakang Eman hampir saja tumbang, namun Anafel yang harus tumbang terlebih dahulu. Light yang bakal dikejar lagi, di sisi lain ada Vitra Extract yang dikeluarkan mengusir mundur teman-teman dari Onyx. So diangkat lagi, Light hilang. 2 member Om, tiba-tiba aja hilang satu persatu. ya itu nice team fight juga karena Super Friends merespon dengan Crimson Beacon open ke bagian depan sehingga membuat Luke usahanya sia-sia tadi. Dia berusaha untuk open duluan, di open balik dengan Super Friends. Apa kayak gak sinkron gak sih Om? Yap, pasang satu juga dan snowball effect yang akan kita lihat didapatkan oleh Onyx PH. Mereka dapetin turtle-nya, mereka dapetin isi jungle dari Bigetron Esports. Dan ini sangat beda dengan game yang pertama di mana mereka terlihat pasif dan mereka sedang tertekan. Ini mereka pasif, mereka unggul. Iya ya, poin pasif karena poin killnya juga memang gak banyak sih. Tapi tadi 2 Skyfisher sebenarnya Om. 2 Skypiercer. Itu dia. Wah, Justinnya malah habis Elegant Gem Skypierce. Bukan Glowing One. Dan Kirk lagi-lagi Octo selamat dari Kirknya, masih bisa dikembalikan keadaannya kala Tsunami Slam lempar Eman. Dan malah ada korban dari Bigetron Om dari inisiasi yang mereka mulai. Ya, dan melihat ya bagaimana battle spell untuk Bigetron Esports. No Purify. Semua akan terekspos oleh Kalea. Semua akan bisa diambil dengan Tsunami Slam. Eman makan dengan sprint. Ya, milih damage kayaknya sih Om. Jadi gimana caranya nunggu Kaleanya keluar, di saat itulah baru Eman bersinar. Tapi ya jujur kalau misalkan Kaleanya nahan, berarti Eman juga nggak bakal keluar Om. Gak bisa ya, bisa masuk juga. Bakal susah banget, 3.000, 4.000 gol tiba-tiba. Dan Luke memang ada di garda terdepan, full stack, pecahkah? Naik ke atas Kirk. Langsung di grab juga, ya Kirk lagi-lagi menjadi korban. Tapi kayaknya memang mau ngebuang skill juga sih tadi ya. Udah dead end soalnya Om. Udah habisin lah, udah pasrah. Tapi 30 second untuk turtle-nya dan purple buff yang akan menyala ya. Tapi lihat bagaimana zoning dari Super Friends. Untuk bisa mendekat pun Bigetron Esports harus berhadapan dengan Loyi dulu. Masih ada juga Lucas, baru mereka ketemu layer terakhir. Granger atau Kelra. Ya. Pokoknya lompatan dari Brusco itu bikin Eman itu udah langsung mundur, auto mundur itu langsung analog pasti auto ke belakang. Karena dia salah sedikit kena Tsunami Slam. Gak ada cara selamatnya sih menurut gue. Di backup pun kayaknya gak bakal bisa selamat. So di Turtle ini dia Dance Turtle yang kembali dilakukan. Kirk udah tahu nih tugas dari Hilda ketika langsung mid game. Sementara Luke dengan split-splitnya coba untuk nempel ke arah siapa, King Kong kah? Coba naik ke arah King Kong mungkin, tapi ejector Super Friends menjadi target yang sempurna. Super Friends hilang, masih berlanjut dengan Kelra yang hadir, DPS tanpa henti. Namun lihat Luke yang tertinggal, flicker defensif masih bisa selamat, tapi itu dia counter setup yang coba untuk dilakukan. Lagi dan lagi Anafel menjadi target, bisakah Anafel selamat 1 menit lagi? Gak! Anafel harus hilang, Luke bakal menyusul sepertinya karena double kill untuk Kelra. Ketika posisi tidak siap untuk melihat adanya Kalea, Tsunami Slam tercipta tadi dan perfect. Triple? Tembakan lightnya kena ternyata. Alright. 1 demi 1 yang harus tumbang dari Bigetron Esports. Oh my god, lanjutkah? Lanjutkah 1 per 1 Kelra? Secara nggak langsung dapat 4 poin kill tadi Om. Wow. Maniak yang tidak tercatat maniak tadi. Dan terjadi Om. Ya mereka bermain ya, sendiri-sendiri sekarang. Eman yang kita tahu player paling safe. Tiba-tiba maju seorang diri melihat, ya kita sudah melihat kerumunan dari pemain Onyx PH. Iya. Tapi Eman tadi yang tumbang terakhir sih Om. Iya. Sementara defense dari arah mid lane udah nggak bisa sih.
Angkat nahan. ya, Luke. Keangkat lagi, dimakan lagi. Masih ada split-split untungnya. Masih mampu ke Luke? Tidak ternyata. Gak bisa bertahan. Ya, seorang diri tanpa backup di belakang. Skyfire menyala tadi untuk Kelra juga yang menumbangkan Luke. Sehingga sekarang tidak ada posisi aman untuk Bigetron Esports selama item defense mereka belum jadi juga. Makanya ini apa yang terjadi dengan Bigetron, Om? Mereka kayak kehilangan fokus dari game yang pertama. Di game pertama mereka sangat melawan, Om. Tapi di game kedua mereka kayak seakan ikut aja. Udah dikontrol ya Iya. dengan Onyx PH. Dan ya mereka harus bermain lebih kompak lagi sebenarnya. Karena kita melihat mereka jalan secara individu ya. Dan Anavel, Hati-hati. hati-hati ada Tsunami Slam dari Brusco. Ya, dan jangan lupa Lukasnya jungle nih. Waduh. Sakit nih Lukasnya nih. Rangernya 3000 tuh golnya. Skyfishernya, Om, yang gue khawatirkan, Om. Ya, belum tumbang kan? Belum tumbang. 601. Iya itu dia. Jadi kayak 6 poin kill atau mungkin 5 kali ya. Kayak 5. Skyfishernya jadi pas dia 1 kill deh tadi kalau nggak salah. Dan itu mau jadi BOD juga. King Kong, Melvic Roar. Iya. King Kongnya pun langsung ambil damage. Full penetration berarti buat King Kong. Counter Strike, Melvic Roar. Lord akan spawn. Tapi kalau di kontes pun Lordnya bukan sesuatu yang bijak untuk Bigetron Esports, di mana mereka harus melakukan defense pause dulu sebelum menabrak. Dan lupa lawan 5. Waduh. Wah, dimakan lagi Tsunami Slam, tapi Luke masih bisa menghindar dengan flicker. Coba untuk balikan keadaan, mungkin Luke masih maju lagi. Luke tumbang ternyata. Dia mau coba grab-grab tadi, tapi sayangnya gagal. Dan di sisi lain Moreno tertangkap juga, bahkan di sisi lain Light hampir saja tumbang. Anavel coba untuk menyelamatkan, namun Anavel malah tumbang. Dan itu dia Kelra dengan Maniac yang berhasil mendapatkan 4 poin kill dari Bigetron. Lagi tercipta 4 pemain yang tumbang untuk Bigetron Esports. Dan kali ini Maniac jatuh ke tangan Kelra. Objektif terbuka juga untuk Lord. Dan lihat mereka akan menghabiskan dulu untuk outer shield milik dari Bestart Bigetron Esports. Dan satu demi satu ini objektifnya diambil oleh Onyx PH. Oh, 10-0 Om. Kelra Full stack Skypierce. full stack. Gimana cara untuk nahannya dulu nih? Ya, kayaknya caranya adalah jangan sampai Luke-nya jalan sendirian lagi-lagi terpick off. Karena menurutku kalau dari sisi spell ya, Kelra ini possible untuk ditangkap, Om, possible. Tapi ya cara untuk nangkapnya kayak flanking mungkin, itu gerakan-gerakan nggak ada dari gitu. Bigetron kan menurutku mereka main front to back, udah gak ada jalan ke belakang. Gak bisa ke belakang mereka dulu. Ya dicicil. Ya Lordnya juga sedang jalan ya. Ada di area bawah buat Lordnya. Punya efek charge, kemungkinan bisa pecah juga untuk bottom base turret dari Bigetron. Oke, tergantung dengan Lord yang kali ini. Bahaya banget sih kali ini, Om, Lordnya. Yap. Ini bukan Lord yang mudah pastinya untuk Bigetron karena mereka punya high ground defense. By the way, Moreno dengan Vita Rise Strike langsung membombardir minion yang ada di arah mid lane. Fokusnya hanya untuk clear terlebih dahulu. Tapi PR mereka masih ada karena Lord di bawah juga masih berdiri. Ya masih cukup segar ya, karena tadi untuk shieldnya sudah habis tadi buat base turretnya. Mereka seperti saja mendorong banyak banget tadi. Dan next wave di arah mid berhasil untuk mendorong. Dan lagi-lagi Tsunami Slam Moreno yang hilang. Sebagai target pertama, bahkan Lu pun menyusul 2 poin kill. Best mulai terbuka, minion memang spawn. Namun waktu yang dibeli oleh Anavel, fokus clear ke arah minion terlebih dahulu. Eman fokus juga clear ke arah minion, ternyata nggak bisa. Eman tumbang, Best expose, bahkan wipe out. Menjadi penutupan yang begitu manis Sonic PH tanpa kendor sedikit pun. Dan ya, itu dia Best 2-0 clean sweep Onyx PH. Maniac diraih oleh Kelra tadi dan sangat clean permainan dari Onyx PH di game yang kedua. Tidak ada menyisakan ruang gerak